Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei Lestari MKom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Ibu Wanti Rahayu MKom selaku dosen pembimbing materi. Dan yang saya hormati Ibu Sri Rezeki MPD selaku dosen pembimbing teknik skripsi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Kusmijati dengan NPM 201843502165. Program Studi Teknik Informatika dengan judul skripsi Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Karyawan PT Global Sinergi Teknik Indo di Jakarta berbasis Java NetBeans. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemokan sistem informasi yang telah saya buat untuk PT Global Sinergi Teknik Indo yang berlokasi di Jakarta Timur. Langkah pertama yang dilakukan untuk menjalankan sistem informasi tersebut ialah membuka SAM, lalu menekan tombol Start pada Apache dan MySQL, gunanya untuk mengkoneksikan dengan database yang telah dibuat. Setelah itu, buka NetBeans. Di sini sudah tertera project aplikasi _ data karyawan. Lalu kita run dengan cara klik kanan, klik run. Setelah proses running selesai, muncul tampilan login dari aplikasi tersebut. Masukkan username dan passwordnya sesuai hak akses. Untuk username-nya, masukkan admin. Dan untuk passwordnya, masukkan 1-5. Lalu, klik login. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan diarahkan ke halaman utama. Di halaman utama ini terdapat beberapa form pendukung, yaitu data master, data transaksi, laporan, dan button keluar. Kita masuk ke data karyawan terlebih dahulu. Pada form data karyawan terdapat ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan terakhir, nomor HP, email, NIK, button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Di sini sudah terdapat beberapa inputan data yang sebelumnya sudah saya input. Lalu kita coba input data. Kita masukkan namanya, lalu kita masukkan tempat lahir, masukkan tanggal lahir, lalu kita masukkan bulannya, jenis kelamin, alamat, agama, status, pendidikan terakhir, nomor HP, email, NIK, lalu kita simpan. Maka akan muncul data berhasil disimpan jika sudah memenuhi kolom. Lalu masuk ke tabel data yang sudah kita input. Selanjutnya kita coba button ubah. Di sini kita coba. Lalu klik ubah, maka data akan berubah. Selanjutnya kita coba button hapus. Kita coba hapus data yang ini. Maka data berhasil dihapus. Lalu kita coba cari. Maka pada tabel
muncul data yang kita cari yaitu MySon. Selanjutnya kita klik bersih untuk mengembalikan ke semula. Setelah kita coba semua button yang ada di data karyawan berfungsi dengan baik. Lalu kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita klik jabatan. Pada form data jabatan terdapat kode jabatan, ID karyawan, nama, NIK, jabatan, divisi, tanggal diterima, button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Selanjutnya kita masukkan ID karyawan, kita klik cari, maka akan muncul top up berikut. Kita masukkan MySon. Jabatannya kita masukkan Sales Manager, divisinya kita masukkan lalu tanggal diterima, lalu kita klik simpan. Maka akan muncul pada tabel berikut. Selanjutnya kita coba ubah. Kita klik di sini. Lalu klik ubah. Maka akan berubah data pada tabel berikut. Selanjutnya kita coba button hapus, kita klik data yang ingin kita hapus pada tabel, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba cari data, maka akan muncul pada tabel data yang kita cari. Selanjutnya kita klik bersih untuk mengembalikan seperti semula. Setelah kita coba semua button yang ada di data jabatan berfungsi dengan baik. Lalu kita klik kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita klik absensi. Pada form data absen terdapat kode absen, tanggal absen, kode bulan, ID karyawan, nama, NIK, hadir, sakit, izin, cuti, alfa, button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Selanjutnya kita coba input tanggal absennya. Lalu selanjutnya kita masukkan kode bulan. Untuk kode bulan ini kita cari dulu ID karyawannya terlebih dahulu untuk memasukkan kode bulan. Kita klik button cari, lalu pilih data yang mau kita input. Selanjutnya kita masukkan 2 digit ID karyawan terakhir, lalu bulan absen, lalu tahun absen. Selanjutnya kita masukkan data kehadirannya. Jika hadir kita klik 1 di sini, maka untuk kehadiran yang lain akan muncul angka 0. Lalu kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Selanjutnya kita coba ubah data berikut. Klik ubah, maka data berhasil diubah. Selanjutnya kita coba button hapus. Kita klik data yang ingin kita hapus, lalu klik button hapus, lalu klik OK. Maka data yang kita ingin hapus sudah terhapus pada tabel. Selanjutnya kita coba tabel cari. Kita masukkan data yang ingin kita cari. Maka pada tabel akan muncul data absen yang namanya sudah kita cari pada
kolom berikut. Selanjutnya kita klik bersih, maka akan kembali seperti semula. Setelah kita coba semua button yang ada di data absen berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke jumlah cuti. Pada form data jumlah cuti terdapat kode jumlah cuti, ID karyawan, nama, NIK, cuti terpakai, sisa cuti, button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Di sini kita coba masukkan ID karyawannya, lalu kita masukkan cuti terpakainya 0 dan sisa cuti 12. Mengapa sisa cutinya 12? Karena jatah dalam setahun cuti pada PT Global Sinergi Teknik Indo yaitu 12. Lalu kita klik simpan, maka akan masuk data yang sudah kita input ke dalam tabel. Selanjutnya kita coba ubah data berikut. Jika cuti terpakainya 1, maka sisa cutinya 11. Lalu kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Selanjutnya kita coba klik button hapus, kita pilih data yang ingin kita hapus, kita klik, lalu klik button hapus, ya, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba cari data. Maka data yang kita cari akan muncul pada tabel. Selanjutnya kita klik bersih, maka data akan kembali seperti semula. Setelah kita coba semua button yang ada pada form data jumlah cuti berfungsi dengan baik. Lalu kita klik kembali untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Yang pertama, kita masuk ke pengajuan cuti. Pada form data pengajuan cuti, terdapat kode cuti, kode jumlah cuti, ID karyawan, nama, NIK, lama cuti, jenis cuti, alasan, tanggal cuti, tanggal selesai, jabatan, divisi, alamat cuti, button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Kita coba input, kita masukkan kode jumlah cutinya. Misalkan kita masukkan Andri Yunus, lama cutinya 3 hari, pilih jenis cutinya yaitu urusan pribadi, alasannya kita input operasi, tanggal cutinya 15 Juni, tanggal selesainya 17 Juni. Untuk jabatannya kita klik button cari di sini, kita cari Andri, lalu akan langsung otomatis divisinya muncul. Alamat cutinya kita masukkan, lalu kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan dan akan muncul pada tabel. Lalu kita coba untuk ubah data, kita pilih, lalu kita klik ubah. Maka data berhasil dirubah. Lalu kita coba untuk hapus data cuti. Maka data berhasil dihapus. Jika kita sudah menginput data pada form data pengajuan cuti, misalkan Ayu Prabawati sudah mengajukan cuti 1 hari
maka pada data jumlah cuti akan terupdate. Ayu Prabawati yang sebelumnya cuti terpakainya 0 dan sisa cutinya 12, maka karena sudah mengajukan cuti 1 hari, jadi akan terupdate cuti terpakainya 1 dan sisa cutinya jadi 11. Selanjutnya kita masuk ke transaksi perintah tugas. Pada form data perintah tugas terdapat kode tugas, nomor tugas, kode jabatan, ID karyawan, nama pemberi tugas, nama NIK pemberi tugas, jabatan pemberi tugas, nama penerima tugas, NIK penerima tugas, jabatan penerima tugas, perusahaan tujuan tugas, lokasi tujuan tugas, tanggal berangkat tugas, perihal tugas. Button simpan, button ubah, button hapus, button bersih, button cari, dan juga button kembali. Kita coba input data perintah tugas. Pertama kita cari dulu kode jabatannya, yaitu yang pemberi tugasnya Raisa. Penerima tugasnya kita cari Harry misalkan, lalu perusahaan tujuannya, lokasinya, tanggal berangkat tugasnya, perihal. Lalu kita simpan, maka akan muncul pada tabel berikut. Selanjutnya kita coba ubah, lalu klik ubah, maka data berhasil terubah. Selanjutnya kita coba button hapus, kita pilih data yang akan dihapus, lalu klik button hapus, maka data terhapus. Selanjutnya kita coba button cari, kita cari nama penerima tugasnya yaitu Wijanarko, maka akan tampil pada tabel data yang kita cari, yaitu Wijanarko. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, kita lanjutkan ke laporan. Pada menu laporan ini terdapat 6 laporan, di antaranya laporan data karyawan, laporan data jumlah cuti, laporan data jabatan, laporan pengajuan cuti, laporan perintah tugas, laporan absensi. Kita masuk ke laporan data karyawan terlebih dahulu. Pada laporan data karyawan, di sini terdapat data-data yang sudah kita input pada form data karyawan sebelumnya. Lalu kita klik button cetak rekap karyawan. Kita tunggu prosesnya. Maka akan tampil laporan data karyawan PT Global Sinergi Teknik Indo. Selanjutnya, kita klik button kembali untuk kembali ke menu laporan. Kita klik laporan data jumlah cuti, maka akan menampilkan hasil inputan dari form data jumlah cuti sebelumnya. Kita klik button cetak rekap jumlah cuti, maka akan menampilkan laporan data jumlah cuti yang sudah kita input sebelumnya. Selanjutnya kita kembali ke menu laporan, kemudian kita masuk ke laporan data jabatan. Di sini terdapat data jabatan yang sudah kita input sebelumnya pada form data jabatan. Kita klik button cetak rekap jabatan, maka akan menampilkan laporan data jabatan yang sudah kita input pada form sebelumnya. Selanjutnya kita kembali ke laporan pengajuan cuti. Pada laporan data pengajuan cuti terdapat
dua pilihan. Yang pertama, cetak dengan kode cuti. Yang kedua, cetak dengan tanggal cuti. Kita coba dengan kode cuti. Kita masukkan kode cuti yang ingin kita cetak. Maka akan menampilkan formulir cuti seperti berikut. Selanjutnya kita coba dengan tanggal cuti. Kita coba cetak, maka di sini akan menampilkan laporan data pengajuan cuti dari bulan Januari sampai bulan Juni, atau sesuai dengan pilihan tanggal yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita klik kembali ke menu laporan. Kita lanjutkan ke laporan perintah tugas. Pada laporan data perintah tugas, terdapat dua pilihan cetak. Yang pertama dengan kode tugas, dan yang kedua dengan tanggal sesuai tanggal yang ingin kita cetak. Pertama kita coba dengan kode tugas. Maka akan menampilkan surat tugas berikut. Selanjutnya, sesuai dengan tanggal yang ingin kita cetak, maka akan menampilkan laporan data perintah tugas sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke menu laporan. Kita lanjutkan ke laporan absensi. Pada laporan data absensi terdapat dua pilihan cetak, seperti laporan perintah tugas dan pengajuan cuti. Untuk yang pertama dengan kode bulan, yang kedua dengan tanggal sesuai yang ingin kita cetak. Kita coba masukkan kode bulan yang ingin kita cetak. Maka akan menampilkan laporan data absen sesuai kode bulan. Selanjutnya kita pilih tanggal yang ingin kita cetak. Misalkan saya ingin coba 1 hari, maka akan mencetak laporan data absen pada tanggal 2 Juni. Di sini juga terdapat jumlah hadir pada tanggal 2 Juni. Untuk yang hadir terdapat 14 orang, sakit 1 orang, izin 0, cuti 0, alfa 0. Selanjutnya, kita kembali untuk keluar dari aplikasi. Sekian demo program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.